Kembali di Aini Sore, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi beringas dengan menembak sebuah pesawat di Pegunungan Bintang, Papua. Selain menembak pesawat, kelompok ini juga membakar sebuah sekolah. Sebuah pesawat yang hendak landing di Bandara Oksibil, Papua Pegunungan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 35 Bintang Timur Kabupaten Pegunungan Bintang, pimpinan Ananias Atimin Bintang, hingga membuat pesawat kargo tersebut batal mendarat. Kejadian berawal saat pesawat akan landing dengan rute dari Kabupaten Tanah Merah, Papua Selatan dan akan menuju ke Oksibil Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Tiba-tiba pesawat ditembaki oleh sekelompok orang. Selain menembak pesawat, KKB juga membakar sebuah sekolah di Oksibil. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. 00 masyarakat melaporkan ke Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Bastomi beserta personil dan aparat dari TNI dan Brimob menindaklanjuti segera menuju ke tempat kejadian perkara. Namun pelaku tidak ada lagi di tempat. Tidak ada korban terhadap peristiwa tersebut karena Penangkapan pelaku penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan diwarnai perlawanan yang mengakibatkan satu polisi terluka. Pelaku akhirnya menyerah setelah kabur dan terjebak di gorong-gorong. Warga Jalan KKO Badarudin Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan ramai menyaksikan penangkapan seorang pelaku penganiayaan bernama Robert. Polisi harus berjibaku lantaran pelaku melawan menggunakan senjata tajam. Pelaku yang berusaha kabur dan masuk ke gorong-gorong sungai akhirnya menyerah setelah kakinya ditembak polisi dan dibujuk oleh keluarganya. Dalam penangkapan dramatis ini, Kanit Reskrim Polsek Ilir 2, Ibda Arman, terluka terkena sabetan senjata tajam. Mengancam kedua kami ya, anggota semua penegak tegas, umur, melakukan peluncuran kepada pelaku. Pelaku Robert merupakan residivis kasus narkoba. Ia ditangkap lantaran meresahkan warga tempat tinggalnya dengan menganiaya seorang warga tanpa alasan yang jelas. Polisi menyita satu senjata tajam milik pelaku sebagai barang bukti. Meresahkan masyarakat, menakut-nakutkan masyarakat karena yang bersangkutan membawa dua bilah sajam, satu parang dan satu pisau di tangan kanan dan tangan kirinya. Pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pengobatan luka tembak sebelum diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, seorang pria pencuri mobil di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di selokan saat dikejar warga. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini diduga kelelahan saat lari dikejar oleh warga. Sesosok jasad pria ditemukan di selokan Jalan Sultan Hasanuddin, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria yang belum diketahui identitasnya ini merupakan pencuri mobil yang dikejar warga saat aksinya diketahui. Sebelumnya, pelaku membawa kabur mobil milik seorang warga Bulukumba yang sedang membeli nasi kuning di pinggir jalan. Ia turun dari mobil dengan mesin masih menyala. Saat lengah, pelaku langsung mengendarai mobilnya hingga dikejar pemilik dibantu warga. Saat berhasil dicegat, pelaku yang turun dan kabur berlari diduga kelelahan dan terjatuh di selokan. Kanan dia lewat tengah, buka pintu kiri bagian belakang, Pak. Baru dia lari. Sempat saya kejar pakai kaki, tapi mungkin sekitar 50 meter, saya kembali lagi ke mobil. Diterakin sama warga, Pak, berhenti dulu. Bilang, kenapa, Pak? Saya kira temanku yang berteriak, Pak. Saya kira temanku yang berteriak. Ternyata warga bilang, kenapa, Pak? Bilang, dilihat dulu itu si korbannya, meninggal kayaknya itu. Sementara itu, aparat Polsek Tamalate dan Jatanras Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad pelaku. Dari pemeriksaan tim Dokpol, tidak ditemukan tindak kekerasan di tubuh pelaku, hanya terdapat luka lebam yang diduga akibat benturan. Korban atau korban yang MD sempat lari ke sebelah sini, mungkin loncat di got, sementara info seperti itu. Ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, Bang? Jika kami lihat pada saat olah TKP, untuk tanda-tanda kekerasan di badan itu nihil.
Tetapi sementara kita pendalaman. Jasad pelaku kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk divisum dan menunggu pihak yang merasa kehilangan anggota keluarga. Pemirsa, pria yang membakar mantan istri yang berjalan dengan teman dekatnya di jembatan Jalan Jelambar, Penjaringan, Jakarta Utara terancam hukuman mati. Pelaku mengaku cemburu lantaran mantan istrinya sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Inilah Muhammad Ridwan, tersangka pembakaran Dewi, mantan istrinya dan seorang pria bernama Sobari di jembatan Jelambar Aladin, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Pria 43 tahun yang tidak bekerja ini hanya tertunduk pasrah dan malu saat dihadirkan di Polsek Penjaringan. Ia mengaku tega membakar mantan istrinya lantaran terbakar cemburu mengetahui korban sudah menjalin asmara dengan Sobari. Selain itu, tersangka dan Sobari sudah berseteru sejak lama dan bersaing dalam mendapatkan cinta Dewi. MR ini dan korban SB ini sudah berselisih paham sejak sebelum tersangka MR ini nikah dengan korban DW. Jadi memang sudah bersaing untuk mendapatkan si korban DW. Nah, itu menjadi terus-menerus ketika sudah akan proses cerai, korban SB dan DW ini sudah dikasih ya. Yang tersangka dan korban DW sudah dikasih. Tersangka MR dan korbannya sudah dikasih. Akhirnya memang cemburu, motifnya memang cemburu. Dari tangannya disita barang bukti berupa pakaian, sendal, dan korek gas serta plastik bekas berisi bensin yang digunakan tersangka saat beraksi. Gagal mendapatkan cinta mantan istrinya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Dewi yang sedang duduk di jembatan Jelambar Aladin, Pejagalan, Jakarta Utara bersama Sobari tiba-tiba disiram bensin dan disulut api oleh Muhammad Ridwan yang juga mantan suami Dewi. Sobari meninggal dunia setelah lompat ke kali karena luka bakar di atas 50% dan tenggelam. Sementara Dewi harus dirawat di RSCM Jakarta Pusat karena juga menderita luka bakar di atas 50%. Kondisi Eni, ibunda Tiko yang sebelumnya tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air berangsur membaik. Tiko pun sudah diperbolehkan untuk menengok ibunya sambil menunggu izin rawat jalan. Mungkin memang jalannya kok. Ini jalannya untuk kesembuhan nyokap lu. 11 hari sudah, Eni, ibunda Tiko dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit, Jakarta Timur. Kondisinya kini semakin membaik. Ia juga sudah bisa berinteraksi dengan sekitarnya. Kini Tiko sudah bisa menengok ibunya. Meski tidak membutuhkan perawatan khusus, namun kondisi Eni masih harus terus dipantau sebelum nantinya akan diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan. Cukup kooperatif gitu. Akan kita tidak temukan kelainan fisik yang secara khusus perlu ditangani. Kita mulai masuk ke pengobatan kejiwaannya. Sementara itu, Tiko yang sebelumnya dilaporkan keluarga ayahnya kini sudah damai. Tiko meminta maaf dan mengaku selama ini hanya menceritakan pengalaman hidupnya. Sebelumnya, Tiko merawat ibunya dan tinggal di sebuah rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur sejak tahun 2010 silam. Sang ibu diduga mengalami depresi setelah ditinggal sang suami sejak tahun 2010 silam. Tiko dan ibunya harus tinggal di rumah ini tanpa listrik dan air. Bahkan, Tiko harus berhenti sekolah karena tunggakan biaya sekolah yang mahal. Kini rumahnya sudah dibersihkan oleh warga. Nantinya, Tiko akan terus merawat ibunya di rumahnya setelah kondisi rumah sudah layak huni. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah memberikan jajanan untuk buah hati Anda. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang anak berusia 4 tahun mengalami kebocoran lambung usai mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul yang mengandung cairan nitrogen. Begitu pula di Tasikmalaya, Jawa Barat, 7 orang siswa sekolah dasar keracunan usai mengkonsumsi Ciki Ngebul.
AF, bocah berusia 4 tahun warga Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat harus mendapatkan perawatan medis secara intensif usai mengkonsumsi jajanan anak berupa ciki ngebul yang dibelinya di pasar malam. AF harus menjalani operasi dan perawatan selama 6 hari usai didiagnosis mengalami kebocoran lambung sepanjang 2 cm. Selain itu, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 7 orang siswa sekolah dasar mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan ciki ngebul yang berjualan di depan sekolahnya. Bahkan satu di antaranya, yakni bocah berinisial IR, harus dirujuk ke rumah sakit. Dari keterangan ibu korban, usai mengkonsumsi ciki ngebul, anaknya langsung merasa sesak napas dan muntah-muntah. Jajan ya beli cikbul, tapi udah sarapan, pas beres nggak mam cikbul. Kantos lami dipainten ilmu langsung begah perut nate terus mual dan muntah pas muntah pertama teh ada ya. Dari kedua kasus tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan laboratorium dan ditemukan kandungan nitrogen berlebih di jajanan ciki ngebul. Hal tersebut sangat membahayakan bagi anggota tubuh jika dikonsumsi berlebih. Sifatnya mengiritasi kulit lambung dalam kadar tertentu, tapi ya. Nah kan sebetulnya konsumsi ciki ngebul ini sudah lama ya. Namun mungkin kondisi anak juga mempengaruhi, mungkin pada saat itu sangat lambungnya masih kosong mungkin ya, lalu juga cairan sisanya dikonsumsi begitu ya. Nah itu juga berarti kadarnya berbeda dengan kadar nitrogen yang dikonsumsi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi jajanan ciki ngebul, terutama bagi anak-anak. Ibu hamil 9 bulan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km untuk melahirkan di rumah sakit. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.